Ini nanti jam 7.30 kita ada data yang apa? Retail sales ya. Biasa Pak. Pada ini udah masuk. Pada nunggu yang 20-30 sebenarnya dibandingkan yang ini. Nah, gerombolan perampoknya udah pada masuk nih. Selamat malam Pak. Lupa saya ini kabut jana. Oke. Nanti jam 7.30 jadi ya bisa pakai ini deh. Saya rasa sih bisa pakai apa? Trik fundamental aja. Kalau ini lihat ininya, lihat forecast-nya sih. Jadi kalau kita lihat si retail sales-nya nih diprediksi meningkatnya 0,2% aja. Jadi sebelumnya meningkat 0,3, sekarang meningkatnya 0,2%. Jadi sedikit lebih rendah gitu ya. Sebenarnya data ini memang apa sih? Kalau kita lihat statistiknya, kadang-kadang sih hampir nggak direspon. Walaupun kalau zaman dahulu sih ini data zaman dulu ya dia respon banget. Nah tapi mengingat sekarang kan The Fed kan konsentrasinya di inflasi dan retail sales itu bagian dari inflasi. Jadi retail sales itu kan menjualan barang-barang retail ya. Jadi data ini tuh angkanya itu memberi informasi mengenai tingkat penjualan barang retail. Pasar sih nggak ngeliat tingkat penjualan barang retailnya, tapi mau lihat apakah sedang apa si konsumen dia melihat menilai kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi, tentunya ya dalam mengkonsumsi. Konsumsi susah juga ngetiknya. Dalam mengkonsumsi barang-barang retail mereka kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau terjadi peningkatan cenderung jadi peningkatan retail sales cenderung berkasih dampak peningkatan inflasi. Sementara penurunan retail sales tidak serta-merta menurunkan inflasi. Tapi justru kemungkinan besar sih cuma menghambat laju inflasi. Saya ngomongnya gitu, karena di historinya dia pernah negatif dan inflasi Amerika nggak turun jauh gitu. Jadi ini sepertinya bakal kasih penjelasan ke terhadap penurunan inflasi Amerika yang kemarin dari 8,5 jadi 8,3 gitu. Walaupun terakhir kemarin kan dia jadi 8,2 masih turun lagi dikit katanya. Itu nanti jam 7.30, kemudian event penting selanjutnya tuh ada di, saya baru nggak tadi begitu lihat ini tadi. Perdana Menteri Inggris yang baru ya Liz Truss itu akan berbicara gitu. Nggak tahu apa yang mau dibicarakannya. Saya belum dapat nomor WA-nya jadi saya belum tahu. Kalau udah dapat ntar kita cari bocoran atau kita masukkan ke grup kali ya. Kita undang untuk ikutan trading bareng. Nah, di trik fundamental kadang-kadang juga bagus buat ini. Jadi ya, tapi ini berarti karena dia grade 10 ya, jadi ya currency-nya ke pound sterling. Jam 8 nanti. Kalau jam 8 berarti sinyalnya jam 7.50, entry-nya 7.59. Ya, khususnya di UK ya. Jadi kalau kita lihat, kita coba cermati UK, kenapa sampai si Perdana Menteri mau speak gitu ya. Ada situasi gitu ya. Ini persiapan akhir pekan. Coretannya belum saya hapus. Kalau kita lihat ya, yang UK ini udah mulai mendebarkan juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita mulai dari bagian yang biasa saya amati, saya biasanya mengamati agak out of the box gitu. Saya mengamatinya kalau banyak teman-teman analis mungkin akan melihat dari GDP duluan. Kalau saya melihatnya dari sini. Karena saya trader mata uang gitu ya. Kenapa?
Karena si balance of trade ini dia kan informasi mengenai selisih antara ekspor dan impor. Jadi kalau dia negatif berarti impornya lagi lebih tinggi. Dan kalau dia impornya lagi lebih tinggi, ini ada tekan, dan itu kelihatan semakin meninggi ya, dari defisit 5.445 jadi defisitnya 7.080 itu, jadi lebih tinggi. Jadi kalau gini, kalau dia lebih tinggi impornya akan lebih menguntungkan bagi UK jika mata uangnya dalam posisi menguat. Jadi ini dia perlu upaya penguatan mata uang nih. Dari sini pemerintah UK bersama melalui bank sentralnya akan berusaha untuk menguatkan mata uangnya. Cuma problemnya kemudian kelihatan. Kenapa mata uangnya belum bisa menguat? Karena ini. Inflasinya sempat 10,1%. Dan sekarang 9,9%, masih tinggi banget itu. Inflasi adalah proses melemahnya mata uang. Maka biar jadi kuat, dia harus ambil upaya untuk membalikan itu. Gimana caranya? Yang paling populer adalah dengan menggunakan suku bunga. Suku bunga harus dinaikkan untuk menguatkan upaya pemerintah melalui bank sentral dalam rangka menguatkan mata uang ya. Salah satunya itu dengan menaikkan suku bunganya. Dan mereka udah coba. Tapi depan belum turun lagi. Belum naik lagi. Kenapa belum naik? Malam juga Pak Andi. SL Hunter. Oh, nanti saya komentar ya SL Hunter. Itu tuh mengganggu dari sisi mindset gitu Pak. Kalau kita berpikir itu sih ya. Ini, kenapa dia belum bisa juga menguat mata uangnya? Karena kondisi ekonominya lagi buruk. Bagaimana kita lihat dia buruknya? Coba lihat aja. Negara sebesar UK, pertumbuhan ekonominya 0, gitu. Bandingkan dengan kita ya, coba lihat ya. Kita bandingkan dengan yang kita. Indikator yang GDP aja. Open. Ini annual. Wah, tulisannya memang harus di ini dulu. Ya, coret-coretnya masih dihapus nih, nggak. Ini annual, yang growth rate aja. Sambil mengulur waktu menuju 730 ya. Ya Pak, pertumbuhan ekonomi dunia sekarang untuk yang G20 kita terdepan Pak. Kita sekarang lagi pertumbuhan ekonomi kita 3,72%. Keren kan? Nomor 1 kita sekarang. Nah, di bawah-bawahnya dia dari G20 ya. Kita sorting. Cina aja udah negatif. Cina udah terancam. Ini sekarang dia lagi terancam resesi ya, karena dia nanti kuartal selanjutnya di kuartal 3 dan 4 dia nggak boleh juga negatif, karena kalau negatif ya berarti resesi. India resesi. Afrika Selatan, nggak usah dibilang deh Afrika Selatan gitu ya, ada Afrikanya tuh. Nah, Amerika coba 4 terbawah loh. Katanya negara superpower, tapi dia 4 terbawah loh. Tentu berdampak ke Hang Seng, Pak. Coba lihat juga. Bukan cuma Hang Seng, nanti semuanya dampak. Kenapa? Karena lihat negara-negara maju lagi pada antara resesi dengan ancaman resesi kan. Jerman, negara industri maju nih, pertumbuhan ekonomi cuma 0,1%. UK 0,2%, Swiss 0,3%, Prancis, wah, Eropa sih parah semua udah. Kenapa? Karena area Eropa sekarang tuh 0,8%. Coba lihat Kanada 0,8, yang kaya dengan minyak 0,8. Indonesia dong paling gila di G20 ya, di G20, tapi di G20. Kalau secara dunia, wah yang keren malah Uganda. Yang keren kok malah Uganda gitu loh, 13% loh pertumbuhan ekonominya. Keren ya.
Saya bisa kasih jawaban tuh Pak, GDP yang keren tapi DER-nya melemah. GDP yang bagus tidak ya, sekali lagi kepada Indonesia ya Pak ya, kita ke Indonesia. Saya Indonesia ambil sendiri itu pindahkan Indonesia, kemudian kita ambil yang kita justru lagi diuntungkan sebenarnya dengan kondisi melemahnya mata uang kita. Kenapa? Gampang. Lihat ininya Pak, lihat balance of trade-nya tuh, lihat. Jadi sekarang nggak ada ceritanya pemerintah tuh sibuk rupiahnya harus kembali ke 10.000, nggak ada ceritanya begitu. Nih. Justru kalau bisa rupiahnya di 20.000 juga apa-apa deh. Lagi diuntungkan kita, maka kalau banyak ketakutan tentang resesi tahun 2023 itu tidak berlaku bagi kita kayaknya ya. Tidak berlaku bagi kita. Kenapa? Kita lagi keren-kerennya kok. Apalagi karena kita juga negara yang kaya dengan komoditas gitu. Pertama gitu yang bikin ini jadi luar biasa kan karena kita kaya dengan komoditas. Komoditas kita yang kita ekspor tuh kan kayak batu bara ya, nikel. Harganya lagi tinggi semua kan. Tapi Bank Indonesia harus gitu. Ini harus. Ini sebenarnya bukan upaya untuk menguatkan mata uang. Sebenarnya enggak. Kita justru pengennya mata uangnya tambah lemah gitu. Ini bukan. Ini cenderung buat di sini aja. Dan juga jangan sampai terlalu jauh gitu tenggangnya antara Indonesia ya, tingkat suku bunga Indonesia dengan tingkat suku bunganya negara lain gitu. Kita lagi keren, lagi secara buat kita masuk 10 besar kali, pertumbuhan ekonominya lagi bagus. Lagi nggak apa-apa gitu ya, pertumbuhan ekonomi kita lagi nggak apa-apa. Ini negara-negara aneh coba, bahkan Bahrain aja ini negara Afrika kan, di atas Qatar loh kita Pak, di atas Malaysia. Amerika super power ya, lihat super power ngerjain orang, iya gitu dia. Bawah kelompok negatif soalnya. Ya, balik sini. Jadi saya ke kolom yang ini. Hanya memang sepertinya banyak saya tadi lihat ulasan siapa tadi ya, ada yang influencer saham itu ulasannya bagus tentang resesi. Yang menarik buat saya itu masukannya adalah pasar saham itu adalah leading indikator terhadap ekonomi negara. Betul. Saham leading indikator. Kalau sahamnya lagi naik, berarti ekonomi lagi naik. Sahamnya turun, ekonomi lagi buruk. Dan harga saham di Amerika, indeks saham Amerika, tiga-tiganya itu lagi menurun. Memang ekonomi lagi parah. Pasar juga sebenarnya, boleh bilang sih udah maju selangkah gitu. Udah kalau pemerintah Amerika masih bilang kami belum resesi. Walaupun kalau dari sisi teori udah resesi kan adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi menurun atau angkanya negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Kan dia udah 2 kuartal berturut-turut negatif. Ngebantahnya begini, dia kuartal pertama turunnya 1,6%. Kuartal kedua kontraksinya cuma 0,6 gitu. Jadi lebih rendah, jadi juga belum gitu. Kalau itu jadi 2%, negatif 2% itu benar kami resesi. Bantahnya begitu. Tapi ya pasar beranggapan sudah, dan secara sebagian besar analis dan ekonomi yang bikin tulisan, yang bikin konten di YouTube, itu semuanya udah bilang Amerika sudah resesi. Indonesia enggak, aman kita. Kita lagi 3,72% aman kita. Cuma sekarang gimana menjaga pertahanan biar jangan sampai kuartal selanjutnya menurun tajam. Kita kan buruknya begitu, udah bagus-bagus ntar itu deh udah bagus-bagus ya kayak U16 itu kan pertandingan akhir jebol 5-1. Aduh. Oh ya, dan GK promo terakhirnya itu nonton Bayern Kusen di
di Jerman ya, kan kalau nggak salah ini, kalau nggak salah nanti di GK itu akan jadi sponsor dari Bayer Leverkusen kalau nggak salah. Nah, belum ya, ini belum menit sinyal. Tapi ini adalah akhir pekan, jadi ya tradingnya nggak terlalu gimana gitu ya. Nggak kayak ya, tapi kalau dapat profit cash malam juga boleh. Cepet banget tapi ya. Kalau yang mau komentari silakan. Ini kita sampai Amerika Open deh. Kalau Listras ya ini. Juga nanti kita coba bikin preview untuk bagaimana sih pekan depan gitu. Pekan depan sih kayaknya datanya tuh yang seru paling cuma bukan paling yang kemungkinan besar tuh di inflasinya Kanada. Oil kembali turun kan. Channelnya memang channel turun ya. Sekilas gitu kita lihat ada channel turun. Sekilas tapi belum di konfirmasi, belum narik gitu ya. Nah, kita belum narik garis, baru melihat sekilas gitu. Ini pindahkan ke M5 dulu. Ini siap-siap di sini dah. Oke. Sebelum kita seperti biasa ya, sebelum kita berlanjut, mari kita sejenak membuat permohonan ya, membuat doa. Kita mohon dengan Allah agar apapun yang kita lakukan malam ini bisa menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, dan khususnya untuk keluarga kita, istri dan anak kita. Dan kita juga mohon agar apapun posisi yang kita ambil malam ini agar bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Amin. Semalam didengar banget ya. Panen. Termasuk juga yang apa pon dan euro ya. Kalau sekilas memang kayaknya salah gitu di pon dan euro tuh mana kemarin ya. Oh, udah dalam ya. Bisa digeser begini ya. Mana ya? Jauh nih. Nah, ini ya. Sinyalnya kan buy tuh. Buy-nya berarti di sini ya. Udah ketarik. Kalau nggak panik ya, jret, profit. Edan nih. Pon juga sama ya. Terus juga apa, lihat posisi yang trading bareng kita terakhir itu semalam kan buy Nasdaq kan. Aduh, andai ya. Andai nggak keluar dapat 500 lagi tuh. Mana? Ini ya. Nah, ini ya. Kita masuk di sekitar ini kan. Gila, buy-nya di sini loh, di bawah. Dia balik ke atas beneran. Tapi ya itu, apa ya, stop ya. Kalau trading kita harus belajar untuk kalau mau profit mesti bisa stop ya. Stop saat lagi salah dan stop lagi benar ya. Dan terutama stop kalau lagi salah. Fear and greedy. Saya juga tadi tuh terkesan dengan satu quote dari itu dijelasin tentang quote-nya Warren Buffett soal fear and greedy. Yang orang bilang jangan greedy katanya. Kalau Warren Buffett beda nih. Dia bilang silahkan greedy ya. Gunakan greedy-mu kan. Kalimatnya saya putar gitu ya, terjemahnya kasar. Gunakan greedy-mu ya. Saat semua orang
sedang fear. Kayak sekarang nih, saat semua orang lagi mencemaskan soal resesi, ini saatnya kita untuk agak tamak, kata dia gitu. Nah, kita mesti bisa lalu boleh takut ya saat semua orang lagi greedy nih. Lagi tren turun panjang, semua orang semangat, udah deh sell aja gitu. Nah, kita mesti takut tuh. Kelihatan dibentuk candle panjang ya tadi, candle panjang ya. Kalau belum ada posisi, jangan ikutan. Udah itu boleh takut. Semua orang lagi gila. Saya tertarik karena itu seperti bagian dari ajaran sesat gitu. Kalau yang diajaran yang benar kan jangan greedy gitu. Kalau bahkan Warren Buffett kasih nasihat begitu. Boleh katanya. Ada momentumnya di mana kita boleh gitu. Ya itu saat semua orang lagi takut. Kayak sekarang nih. Orang pada banyak tuh kalau di YouTube lihat ketakutan tentang tahun 2023 resesi gitu ya. Jangan nangkep pisau jatuh. Ya, pisau jatuh biarin aja Bu, nggak usah ditangkep Bu. Oke. Kalau dari sinyal saya rasa retail saham Amerika lebih antara ke Dow Jones dan Gold deh, karena kan retail saham kaitannya dengan inflasi. Jadi kalau di forex saya rasa sih nggak terlalu kelihatan reaksinya. Jadi saya cenderung perhatikan mungkin pilihannya seperti kemarin deh, Nasdaq dengan Gold nanti. Saya mau coba, saya akan pilih di Nasdaq dan Gold. Nasdaq dia lagi apa? Nasdaq sekarang sinyalnya buy, kemudian Dow Jones juga buy, Gold sinyalnya sell. Ini cakep nih. Yang menyebalkan dengan Gold satu nih, saya panjang webinar semalam ya, live streaming, Gold masih punya potensi turun, tapi pas pagi-pagi dia masih di atas, baru siang ini dia sore baru dia turun, tega banget. Begitu kita bilang turun dia malah naik, coba. Aduh. Ya ini sepertinya gitu, sepertinya Dow Jones buy, Nasdaq buy, Gold sell. Kalau di pound sell, euro buy, Kanada sell. Nah ini kan jadi saya rasa saya mau sell Gold dan buy Nasdaq. Menit 29 ya, sudah siap-siap di sini. Siapin dulu. Kalau salah ya tinggal pakai itu deh, 135 deh. Locking 135 ya. Jadi kalau kita nanti misalkan sell Gold, kemudian Goldnya naik, tapi level pakai teknikal ya. Jadi kalau gini saya udah siap, udah punya nih. Jadi kalau dia bisa breakout 1682, saya buy 0,3 gitu. Tapi dia mesti breakout. Iya itu dia Bu, kayak itu dia berarti kan dia sebenarnya masih mendatar ya, masih belum mau turun banget, tapi juga belum ada kemampuan untuk naik. Balik lagi dia. Terutama yang di euro dan di pound kelihatannya tuh udah keren-keren dia naik gitu, apa dia kalau saya sih ngamati pakai ini ya. Akhirnya dia keluar dari kotaknya, lah dia balik lagi. Dan kayak waduh, nggak lihat saya tadi double top nih, nggak lihat tuh. Wah, kok tadi masukin lumayan nih. Ini 26. Oke, saya 29.3 detik 30 poin 30. 29 detik 30. Ini 26 baru belum ya.
Ini 27 belum. Menit 29 ya. Ini biar gampang dipecah dua aja. Ini saya dok. Kita lihat. Jadi begitu. Nah, kecilin dikit. Ininya siap-siap di Nasdaq. SMP ke Nasdaq. Nah, detik 30 ya. Nasdaq sinyalnya buy ya. Yang keren kayak semalam ya sinyalnya sell, dia naik dulu, wah keren banget itu. Sementara si gold menit 29 ya, jadi saya mau buy Nasdaq, sell gold. Ini sih lagi locking dolar sebenarnya. Kenapa? Karena kan kalau lagi saya buy Nasdaq berarti saya lagi sell dolar. Kalau saya sell gold berarti saya lagi buy dolar. Jadi ya saya ngelocking dolarnya ya. T29 nih. Ini buy. Dua satu, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya buy Nasdaq. Kemudian saya sell gold. Nah. Kita lihat deh. Kayaknya sih nggak terlalu mendebarkan lah. Tapi Nasdaqnya udah mulai tuh. Lihat ya. Jarang juga sih Nasdaq si retail sales bikin. Wow, sip. Balah. Ya Nasdaq. Saya nyorakinya bingung nih ya Nasdaq. Tapi goldnya udah mulai biru tuh. Nasdaq aja nih agak serem. Ini saya dok lagi. Saya mau lihat pakai ini. Oke. Ayo Nasdaq. Ya, goldnya mulai balik lagi pula dia. Ya, saya pakai ini ya Pak. Saya memperhatikan akumulasi ini. Kalau dia ada positif ya sudahlah keluar aja gitu, nggak peduli apakah misalkan goldnya masih negatif gitu. Atau misalkan ternyata goldnya malah bikin positif dan Nasdaqnya masih negatif, kalau akumulasinya positif ya saya keluar. Ya, ayo. Tadi si tuh kan euro yang benar ya. Bah, mantap Pak Ade. Nasdaqnya sempet tadi ya. Iya sempet tadi ya. Cepet juga jarinya Pak. Oke deh, ayo Nasdaq. Ini hasilnya berapa ya? Ini buruknya trik fundamental tuh. Jadi mana? Detail sales ini udah yang core. %0,4. Bagus tuh. Oke. Apapun itu yang penting Nasdaqnya naik, goldnya turun. Wah, tuh lihat tuh. Oke, ayo Nasdaq. Saya sebenarnya lebih berharap Nasdaq ketimbang di gold ya. Tapi kalau dapat dua-duanya ya bagus lah.
Nanti tinggal pakai trade terminal untuk biar segera close ya, untuk close all-nya. Ayo. Ini trade terminal itu dari MC5 boosternya GK. Kalau ada teman-teman yang belum dapat, Bu, WA aja nanti saya kasih. Come on. Ayo Nasdaq. Nasdaq kita lihat yang time terkecilnya deh. Ya, Nasdaq. Sebenarnya kalau pandangan teknikal aja sih, saya lebih pede pengen sell Nasdaq sih. Tapi sekarang lagi nge-buy, jadi ya ayolah naik. Goldnya, oke, ayo gold turun lagi. Ya, Nasdaq, come on. Ya, ayo Nasdaq. Sip. Ayo gold turun lagi. Ini susah, nyorakinya susah ini sebenarnya. Ya, sip. Ya, ini kita lihat balapan antara gold dengan Nasdaq. Nah, udah mulai positif tapi baru segitu gitu ya. Iya, gayanya kan begitu tuh. Terminal. Masih minus ya, minus. Sabar dulu. Kalau udah gini kan kita sebenarnya udah nggak perlu lihat candle, gitu kan, lihat ini aja, lihat floatingnya aja gitu kan. Tinggal kesiapan kita mau keluar nggak gitu ya. Masih minus Yo Nasdaq. Ayo gold. Ini tutup dulu. Oke. Nah, ayo Nasdaq. Pelan-pelan Nasdaq ini, malu-malu dia. Ya, ayo. Sip, balik ke terminal dulu. Memang yang data represi nggak tidak seperti inflasi semalam gitu. Kalau inflasi ya sering begitu dia. Data CPI yang yearly itu kan angka CPI secara tahunan adalah angka inflasi. Itu dampaknya panjang sehingga responnya luar biasa. Ya, come on. Ya, tuh. Nah. Ini kalau zaman dulu di broker yang antah berantah 0,01 sih udah keluar saya. Tadi itu $4. Tapi ini lihat kadang-kadang gitu ya Pak, kadang-kadang yang jadi masalah itu kadang-kadang yang bikin kita susah keluar adalah ini. Gede di sini secuil banget aja, ya betapa diambil gitu. Itu beratnya pakai balance yang keberatan itu juga berat juga makanya. Cuma yang konyolnya apa? Ya kalau ini mau jadi besar ya, bagian ini mau membesar, besarin aja ini kan. Oh itunya besar, tapi ya gitu. Jantung kita gimana gitu. Jantungan kita kalau kita besarkan itu kan. Jadi ini nanti ya seperti biasa lah, kalau dia ada 20, 30 ya boleh lah diambil gitu ya. Right? Oke. Ayo Nasdaq, balik lagi teman. Sip. Jadi candle kedua. Sip. Ayo Nasdaq. Ya. Apalagi baru 0,8 begitu, gimana mau keluar tuh? Ya, ayo. Ini goalnya masih neken juga lagi. Ya, ayo goal.
Ya sedikit lebih lambat lah. Oh, data selanjutnya jam 9, berarti itu tapi abaikan lah itu. Kita sampai yang Amerika Open aja lah. Kalau trading akhir pekan nih Pak, jangan sampai ya nggak menarik juga kita punya posisi floating di Sabtu Minggu, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ayo Nasdaq naik lagi. Dia lagi balap-balapan antara Nasdaq dengan ini dengan gold ya. Nah kalau multiple posisi begini, posisinya lebih dari satu, saran saya sih perhatikan akumulasinya aja. Jangan misalkan oh ya udah saya keluarkan Nasdaq, tahan yang gold ya. Nanti jadi masalah juga tuh sih kalau kita bertahan gitu. Tapi ini cuma saran ya, karena bagaimanapun ya. Iya Pak, Nasdaqnya nunggu US. Baru dia ngegas gitu tuh. Nah, ayo Nasdaq. Nah, ini kan baru enak dilihatnya nih tuh. Ya gitu dong, masa Nasdaq kalah. Ya, come on. Ya, sip. Nah, ini mulai enak dilihat nih tuh. Come on. Saya pindah ke trade terminal untuk siap-siap close gitu ya. Pincar 50. Mulai deh. 30. Belum. Ya. Ya, ayo Nasdaq. Alah, goldnya nih yang mengganggu nih. Ini berarti kalau kita close salah satu. Misalnya saya ambil Nasdaq, saya keluarkan. Nah, ternyata goalnya membesar gitu, repot. Makanya itu kenapa saran saya sih di close all aja. Nanti close all aja. Ini kan dapat profit. Ya, ayolah Nasdaq tertahan di 21 nih kayaknya. Nah, 24. Oke, sip. 30. Belum mau dia. Jadi itu nanti tinggal pakai di sini di bagian close ya. Terus tinggal klik aja nih. Ya. Ayo. Come on. Nah, 30. Harus dimintakan gitu, mau profitnya berapa. Ya, turun lagi. Nasdaq. Karena Nasdaqnya tuh, wah lah kenceng pula golnya. Oke. Dia mau saling bantu dia nih. Ayo Nasdaq. Cuma kalau dia yang cuma salah satu posisi aja, misalnya cuma ambil Nasdaq ya, udah profit ya keluar. Nah, oke Nasdaq, ya mulai lagi. Nah, ayo gol. Iya. Nyorakinya susah loh. Mohon.
Enggak lah. Ya, come on. Nah, balik lagi. Nah, tadi udah bagus tadi ya. Oke, kalau ada yang mau dikomentari silakan. Om US masih lama nih, masih 8.30 kan? Ya, jalan Nasdaq. Itu datanya bagus nih, jadi cuma data yang bagus untuk retail sales berarti kan inflasi masih punya kecenderungan untuk naik. Kalau inflasi naik, wah, hubungan akan naik lagi. Wah, gue yang bikin ini loh. Ayo Nasdaq naik lagi. Lihat di sini. Tutup dulu ya. Nih. Oh. 0. 0,1. Ya, sip. Nah, ternyata dia nggak mau dilihat begitu saya lihat. Balik lagi. Oke, siap-siap lagi. Dan tuh kalau udah profit ya udah boleh kita keluar. Lumayan sih. Oke. Ya, 30-nya kelihatan, sip. Ya, lanjut. Mantap Pak Mas Budi. Telat tapi dapat, mantap. Ya, sip. 7, ya, 40. Ayo Nasdaq. Oh, Nasdaq yang kencang. Nah, 50. Mulai deh. Mulai penyakit. Siap-siap. Wah, ini sih kita bisa warungnya bisa tutup cepat lagi nih begini. 50 udah kelihatan. 52. Saya tunggu dia stabil 50 baru saya ikut. Atau 40 juga boleh lah sebenarnya ini. Udahlah saya close aja lah ya. Dah, alhamdulillah deh. 48. Sip lah. Nah, tarik nafas dulu. Kan kalau gini ya nggak ada apa ya, kalau tadi saya misalkan saya close di si Nasdaq dulu, kemudian golnya saya biarkan terbuka, ya siapa tahu dia malah ternyata golnya malah balik, kan konyol. Iya, mumpung dia secara net udah positif ya keluar aja. Wah, balik lagi nih. Oke, kalau ada yang mau komentar, tanyakan silakan.